Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan M. Riza Alfarel, yang kedua ada Hira Nur Afifah, yang ketiga ada Hana Ratu Pertiwi, yang keempat ada Haniarum Pertiwi, dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Abdullah. Untuk yang pertama dari latar belakangnya sendiri, pada era sekarang ini masyarakat menginginkan segala pengurusan yang lebih efektif dan efisien. Untuk itu sebabnya pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima. Birokrasi harus mempunyai jiwa suka melayani, suka menolong, menuju ke arah yang lebih fleksibel dan dialogis, serta menuju cara-cara kerja yang lebih realistis, pragmatis. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip pemerintahan yang baik, yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik merupakan sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa kesimpulan dari video YouTube. Di sini saya akan menjelaskan tentang berlaku nasional. Mulai April, bayar pajak kendaraan bisa lewat handphone alias online. Korps Lalu Lintas, Korlantas Polri pada April 2021 ini mulai mengenalkan aplikasi Samsat Digital Nasional yang disingkat menjadi Signal kepada masyarakat. Melalui aplikasi Signal tersebut, proses pengesahan surat tanda nomor kendaraan tahunan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dapat dilakukan dengan mudah, di mana saja dan bisa kapan saja. Aplikasi ini merupakan one-stop digital service, tanpa harus hadir ke kantor Samsat atau unit layanan Samsat lainnya seperti Samsat keliling, gerai Samsat di sejumlah mal atau perkantoran maupun drive. Pola seperti ini juga selaras dengan dukungan Polri dalam menjalankan pemberlakuan pemberantasan kegiatan masyarakat. Dalam memutuskan mata rantai COVID-19 dalam melayani transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut, Korlantas dan Bapenda bekerja sama dengan mitra dari Himpunan Bank milik negara, yakni Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, serta 10 bank pembangunan daerah. Selain itu, masyarakat bisa memanfaatkan jasa antar bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor melalui PT Pos Indonesia yang sudah disediakan dalam aplikasi Signal. Sedangkan tanda bukti pengesahan STNK sudah disediakan secara digital dan telah diotorisasi oleh Balai Sertifikat Elektronik Badan Cyber dan Sandi Negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Cara bayar pajak kendaraan lewat via aplikasi Sambara. Untuk melakukan pembayaran pajak secara online lewat aplikasi Sambara, silakan download saja aplikasinya tersebut bagi pengguna Android di Play Store dan bagi pengguna iPhone silakan langsung saja mendownload di App Store. Selanjutnya silakan dibuka saja aplikasi Sambaranya. Apabila tampilan aplikasi Sambaranya sudah terbuka, silakan langsung dipilih saja pada menu utama yaitu info PKB dan kode bayar. Yang berikutnya pada halaman info PKB dan kode bayar, silakan langsung masukkan polisi kendaraan yang kita miliki dan untuk warna TNKB silakan langsung dipilih juga untuk warna hitam adalah untuk kendaraan pribadi, merah untuk kendaraan dinas pemerintah, dan kuning untuk kendaraan umum. Jika sudah selesai, silakan klik cari. Yang berikutnya apabila sudah ketemu info kendaraannya, silakan langsung scroll saja ke bawah untuk melihat info pajak kendaraan dan
TNBP-nya, dan apabila sudah benar semua, silakan langsung dipilih ya untuk lanjut daftar online. Pada halaman berikut silakan masukkan no, next. KTP atau NPWP dan rangka 5 digit akhir yang terakhir atau yang paling terakhir. Untuk melihat rangka, silahkan langsung dilihat pada STNK-nya atau di kendaraannya. Selanjutnya, jika sudah selesai semua, silahkan langsung klik proses untuk mendapatkan kode pembayarannya. Silahkan langsung diklik. Apabila keluar kode pembayaran, silahkan langsung di-copy atau di-screenshot melalui ponsel. Yang berikutnya, untuk melihat metode pembayaran, silakan untuk ke menu utama dan silakan untuk dipilih kembali pembayaran. Untuk metode pembayaran aplikasi Sambara bisa melalui Bank BJB, Tokopedia, Mandiri, Kaspro, dan Indomaret. Apabila sudah melakukan pembayaran, silakan langsung dilihat bukti pembayaran pada menu utama Sambara. Pada halaman bukti pembayarannya, jika belum tersedia, silakan langsung diklik saja plus pada pojok kanan bawah dan silakan langsung masukkan no polisi, warna TNKB, dan no NIK KTP. Selanjutnya, jika bukti bayarnya sudah tersedia, silakan lanjut diklik untuk download file PDF-nya. Silakan untuk diklik dan klik kembali bukti bayar untuk file PDF. Bukti bayar bisa langsung kirim melalui WhatsApp, simpan di email, driver, dan sebagainya. Dan untuk kode QR bisa langsung di-screen melalui ponsel. Selanjutnya, apabila ingin mendapatkan pengesahan STNK asli, bisa langsung ke Samsat membawa bukti bayar dan STNK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Tiga, inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan secara online melalui Samsat atau Samsat Online. Samsat Online Nasional merupakan layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan tim pembina Samsat Nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran pajak dan pengesahan tahunan secara online pajak kendaraan bermotor (PKB). Aplikasi Samsat dapat mempermudah nasabah untuk mengurus perpanjang STNK, info pajak, dan pembayaran pajak kendaraan. Landasan hukum dibuatnya aplikasi Samsat elektronik e-Samsat adalah Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manual satu atap kendaraan bermotor. Persyaratan pembayaran pajak kendaraan secara online. Yang satu, STNK asli beserta fotokopi. 2, PKB asli beserta fotokopi. 3, KTP pemilik kendaraan asli yang sesuai di STNK beserta fotokopi. Keempat, apabila dikuasakan dapat melampirkan surat kuasa disertakan materai serta KTP penerima kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa. Oke, selanjutnya di sini ada informasi dan layanan mobile publik Jogja Istimewa. Secara teknis, aplikasi Jogja Istimewa ini merupakan sebuah platform informasi dan pelayanan publik yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat, baik masyarakat Jogja maupun wisatawan luar daerah Ibu Kota Yogyakarta yang akan berkunjung ke daerah Ibu Kota Yogyakarta. Layanan ini dikelola oleh Diskominfo Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki berbagai macam fitur seperti tempat wisata Jogja, kuliner Jogja, hotel dan homestay, pusat perbelanjaan, ensiklopedia budaya Jogja, layanan keamanan, CCTV live streaming, dan masih banyak lagi yang tentunya semua itu diciptakan untuk mempermudah wisatawan atau warga Jogja sendiri untuk mendapatkan informasi dan pelayanan publik Kota Yogyakarta.
Dan yang selanjutnya ada inovasi pelayanan publik Kemenperin di masa pandemi COVID-19. Kementerian Perindustrian telah mengembangkan sistem pelayanan informasi publik melalui website yang informasinya sesuai amanat Keterbukaan Informasi Publik. Hingga kini, Kemenperin telah meluncurkan aplikasi mobile layanan informasi sebagai inovasi berbagai teknologi dalam pelayanan publik. Selain meluncurkan website dan aplikasi pada masa pandemi COVID-19, Kemenperin turut pula melakukan inovasi lain seperti menyelenggarakan webinar, atau selama 6 bulan masa pandemi, Kementerian telah menyelenggarakan lebih dari 60 webinar dan telah diakses lebih dari 6.000 penonton. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa kesimpulan dari website yang telah dikumpulkan. Di sini yang pertama ada Samsat Bapenda Provinsi NTB. Samsat NTB merupakan salah satu inovasi dari tim pembina Samsat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDK-LLJ, dan pembayaran PNBP, pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank NTB. Ada dua cara alternatif yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat, yaitu dengan SMS Gateway dan website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Yang kedua, solusi Smart City Indonesia. MCT merupakan aplikasi pendukung Smart Government yang di dalamnya terdapat beberapa fitur dan sistem yang saling terintegrasi seperti info harga pangan, cek status PBB, dan kolom aspirasi langsung dari smartphone. Dan di dalam Smart City Indonesia ada beberapa fitur yang menarik, yaitu peta wisata, CCTV, aspirasi, info harga pangan, event terkini, Smart Government, Directory, dan data integration. Bapenda Jawa Barat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapenda Jabar, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada gubernur melalui sekretaris daerah. Kemajuan dalam inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan banyak diapresiasi oleh berbagai pihak. Bahkan inovasi Samsat Jabar dijadikan sebagai pilot proyek pelayanan publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk replikasi ke 17 provinsi lainnya di Indonesia. Yang keempat ada Mall Pelayanan Publik atau bisa disingkat MPP Kabupaten Sumedang. Mall Pelayanan Publik ini yaitu merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan perluasan dari fungsi pelayanan terpadu daerah maupun pusat, serta pelayanan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Ada 4 alasan kenapa MPP itu dibuat. Yang pertama, untuk efisiensi pelayanan agar lebih cepat. Yang kedua, penghematan waktu dan biaya untuk masyarakat. Ketiga, ada jarak yang terjangkau oleh masyarakat. Dan yang keempat, yaitu standarisasi pelayanan publik untuk semua. Untuk selanjutnya ada Sambara atau Samsat Mobile Jawa Barat. Samsat Mobile Jawa Barat merupakan salah satu inovasi dari tim pembina Samsat Jawa Barat dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara membayar
melalui ATM Bank yang telah bekerjasama di wilayah seluruh Indonesia. Keuntungan menggunakan Samsat Mobile Jawa Barat adalah memberikan banyak keuntungan serta kemudahan. Pembayaran bisa dilakukan langsung oleh wajib pajak di ATM. Diharapkan dapat menghindarkan percaloan, menghilangkan korupsi, penerimaan pajak, kecepatan perhitungan pajak yang akan dibayarkan, serta tentunya memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak. Untuk yang selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan dari beberapa jurnal yang telah kami kumpulkan. Yang pertama ada layanan aplikasi e-Samsat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau. e-Samsat Provinsi Riau merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang terpadu dan terintegritas antara layanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung pelayanan, sehingga masyarakat Kota Pekanbaru lebih mudah mengakses pelayanan tanpa harus berbolak-balik untuk mengurus pelayanan yang satu ke yang lain. Inovasi layanan e-Samsat di Provinsi Riau dari segi keuntungan yaitu kemudahan masyarakat dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari segi kesesuaian, inovasi layanan e-Samsat bagi masyarakat Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan kondisi perkembangan teknologi saat ini. Segi kerumitan diperoleh hasilnya adalah inovasi layanan e-Samsat dirasa tidak rumit dalam proses pelaksanaannya. Kemudian, segi kemungkinan dicoba masyarakat Kota Pekanbaru yang responsif positif dengan adanya layanan e-Samsat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Yang kedua ada implementasi elektronik Samsat untuk peningkatan kemudahan administrasi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah menjalankan strategi yang salah satunya adalah dengan memperkenalkan minta daerah menjalankan strategi e-Samsat, Electronic System Administrasi Manunggal Satu Atap. Keberadaan e-Samsat diharapkan dapat meningkatkan kemudahan bagi para wajib pajak untuk membayar PKB-nya secara elektronik, sehingga penerimaan PKB suatu daerah juga dapat bertambah signifikan di Indonesia. Hingga saat ini baru ada sekitar 7 daerah yang menerapkan e-Samsat, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan Bali. Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan penyumbang penerima pajak provinsi terbesar bagi daerah tertentu di Indonesia, seperti Provinsi Bali. Provinsi Bali juga merupakan provinsi dengan data pengguna e-Samsat terbanyak di Indonesia pada tahun 2018 dibanding dengan provinsi lain yang sudah menerapkan e-Samsat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Layanan sistem administrasi manunggal satu atap online di Kota Manado. e-Samsat di Kota Manado yang dilakukan di Desa Tompaso 11 Utara, bahwa tokoh masyarakat yang berperan dalam pemilihan kepala desa memiliki kekuatan dan pengaruh di masyarakat. Hendaknya proses pelayanan Samsat online dibuat sepenuhnya dengan sistem online yang dimana sudah tidak lagi berhubungan dengan orang melainkan dengan sistemnya. Jadi dalam hal melakukan pembayaran PKB dan penukaran notif pajak dapat dilakukan sendiri oleh para wajib pajak, yang dimana untuk pengesahan STNK dapat di-print sendiri oleh wajib pajak, karena sudah ada tanda tangan dari pihak kepolisian yang dibuat secara barcode yang disertai keamanan tingkat tinggi yang tidak bisa diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga para wajib pajak yang dapat langsung menerima faktur pajaknya masing-masing. Layanan Samsat online saat ini memang sudah berjalan dengan baik,
Tapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, hendaknya pihak Samsat dapat memaksimalkan aplikasi Samsat online demi kemudahan dan juga transparansi pelayanan bagi masyarakat wajib pajak dan juga pihak Samsat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizia. Yang keempat ada pengaruh penerapan sistem informasi online e-Samsat Jabar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Proses sistem informasi pelayanan online di Samsat Jawa Barat di kantor Samsat Kota Bandung 1 Pajajaran diawali dari wajib pajak yang perlu mendapatkan kode bayar terlebih dahulu melalui aplikasi Sambara, SMS Gateway atau website Bapenda Jawa Barat. Setelah wajib pajak mendapat kode bayar, selanjutnya WP membayar ke ATM atau bank terdekat untuk melakukan pembayaran pajak dan menginput NIK wajib pajak serta kode bayar yang telah didapatkan. Lalu membayar sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Setelah membayar sejumlah dengan nominal yang telah ditetapkan, wajib pajak akan mendapatkan struk bukti pembayaran yang akan digunakan sebagai bukti telah membayar pajak kendaraan bermotor dan ditukarkan ke kantor Samsat terdekat untuk dilakukan pengesahan STNK yang asli. Setelah STNK disahkan, proses pembayaran menggunakan Samsat pun telah selesai dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abdullah. Untuk yang kelima ada membangun sistem pelayanan publik yang memihak pada rakyat. Untuk membangun sistem pelayanan publik yang berpihak pada rakyat, harus didorong perubahan budaya birokrasi dari budaya kekuasaan menuju budaya pelayanan. Untuk itu, orientasi peraturan dan prosedur harus ditanggalkan, dan orientasinya adalah pada hasil. Masyarakat harus dimudahkan dalam prosesnya, baik itu secara offline, di mana warga pengguna jasa membawa berkas dan mendatangi kantornya langsung, maupun secara online dengan memanfaatkan teknologi. Diperlukan adanya kemajuan dari segi berpikir dan bekerja dalam birokrasi yang nantinya akan memudahkan masyarakat. Dan sekian yang dapat kelompok ini sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.